Bagaimana Sumpah Pemuda Sang Gajah Mada, Ghaza Mada asalnya dari Aceh. Ghaza pejuang, Mada lama, pejuang lama. Sumpah di Indonesia ini tidak makan palapa sebelum Indonesia menjadi satu kesatuan. Itu sumpah baru disambung Sumpah Pemuda satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, channel yang menyajikan kajian-kajian tasawuf dan yang bersumber dari Mursyid Thariqah Siddiqiyah. Pada kesempatan kali ini adalah video sambungan dari video kemarin. Untuk kali ini beliau akan menyampaikan tentang kajiannya yang berjudul Ghaza Mada. Ghaza itu adalah pejuang, Mada adalah lama. Itu adalah istilah arti dari Gajah Mada. Simak selengkapnya, semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi kita dan menambah wawasan kita. Selamat menyaksikan. dalam hadis begitu pula segala sesuatu yang baik mempunyai tujuan baik tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim aqta'u abtaru pedot dari berkat rahmat Allah. Itu dalam pondok itu sudah diajarkan. Dan juga kalau tidak disertai dorongan keinginan luhur itu ikhtiar, ini bisa jadi faham Jabariyah, faham Qadariyah, tapi itu hanya mentingkan sebab musabab, hanya mentingkan kekuatan di sini, seakan-akan bangsa Indonesia sendirilah yang berjuang bisa menghasilkan kemerdekaan. Itu nyalahi ahlinya ketiga. Jadi akan menyingkirkan pertolongan Allah. Padahal di situ jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan ikhtiar tiba nomor loro dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kalau itu kita selamat. Kalau tidak ada berkat rahmat Allah, kita masuk kufur, mengkufuri nikmat-nikmat dari Allah. Nah, kalau tidak diawali itu dan diteruskan ikhtiar, ini namanya ahli sunnah wal jamaah gitu. Jadi sampai pilih tanggal 17 itu pun sakral. Tanggal 17 sakral. Pada suatu saat, baca sendiri dalam kitab biografi ini Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Pada suatu saat Bung Karno tanggal 15 Agustus dipaksa oleh pemuda-pemuda revolusioner, dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan pada hari ini tanggal 15 atau tanggal 16. Tapi Bung Karno menolak.
Kalau saya dipaksa potong leher saya tidak mau. Tunggu 2 hari lagi tanggal 17. Jadi taruhannya itu jiwa. Mana tanggal itu? Mengapa kok sampai begitu? Tanya karena mengapa kok memilih tanggal 17? Gak malam ini saja atau tanggal 16. Sedang Jepang ini sudah menyerah kepada sekutu setelah dibom atom Nagasaki dan Hiroshima, menyerah. Jadi kita harus diproklamasi, tetap Bung Karno tidak mau, didesak. Mengapa justru pilih tanggal 17 Agustus? Jawabannya Bung Karno, saya ini orang yang percaya kepada mistik Islam. Tapi saya tidak bisa menerangkan secara masuk akal pikir. Mengapa saya milih tanggal 17 Agustus? Ini tidak bisa saya menerangkan dengan akal pikir. Tapi dalam keyakinan saya, jadi dasar keyakinan, bukan dasar akal pikir yang gampang dibujuk. Sebab akal pikir ini nunggu kemasukan dari panca indera lahir, dan panca indera ini tidak bisa dipercaya 100%. Kayu lurus dimasukkan dalam air diubah-ubah, dilihat oleh mata kita seperti kayu ini seperti ular lengkok-lengkok, padahal tidak lengkok-lengkok. Laporan mata kepada akal pikir lengkok-lengkok. Nah ini lemah. Kalau menurut laporan mata itu sak tempeh. Tapi pada hakikatnya matahari lebih besar daripada bumi. Ya itulah. Jadi kesimpulannya lemah. Makanya Bung Karno, saya percaya kepada mistik, tapi tidak bisa menerangkan secara masuk akal. Mengapa saya kok bergantung besar kepada tanggal 17 Januari? Ini satu Bung Karno. Sekarang ini bulan Ramadan. Bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun tanggal 17. Dan Nabi Muhammad memerintahkan umatnya sholat 5 waktu 17 rakaat. Kemudian berturut-turut diceritakan oleh Bung Karno di dalam bukunya Bung Karno Penyambung Hidayat. Karena tidak mau memproklamasikan pada malam itu tanggal 15, Bung Karno diculik dengan Bung Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok. Mengapa? Apa sebab diculik? Kalau di dalam buku-buku referensi lain itu yang diterangkan itu ya cuma supaya tidak terpengaruh oleh Jepang, padahal bukan itu. Diculik dibawa Rengas Dengklok supaya memproklamirkan kemerdekaan di Rengas Dengklok. Ya tetap tidak mau, tetap tanggal 17. Akhirnya dibawa pulang oleh Ahmad Subarjo ke Jakarta. Ya tetap proklamasi tanggal 17 mempertahankan 17 itu
Karena sudah ini paling suci. Dan waktu Bung Karno pergi ke Saigon dengan Bung Hatta sudah direncanakan di Saigon nanti tanggal 17. Loh kok dipaksa? Ya itulah tasawufnya Bung Karno sangat mendalam, mendarah daging sampai potong leher tidak mau memproklamirkan kebangsaan Indonesia tanggal lain 17, tidak mau. Baca sendiri dalam bukunya Bung Karno yang ditulis oleh wartawati Amerika Cindy Adam. Kalau tidak salah bab 24. Jadi sampai buku itu diberi judul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Itulah satu-satunya gelar. Tidak ada duanya gelar yang dibawa Bung Karno sejak di dunia sampai masuk lubang kubur. Baca wasiatnya di buku itu. Kalau saya masuk lubang kubur, tulislah di batu nisannya, di sini istirahat. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Baca sendiri. Itulah. Makanya Bung Karno meninggalkan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Padahal sejarah itu mesti meninggalkan kita, bukan meninggalkan kita meninggalkan sejarah. Sejarah yang meninggalkan kita. Tapi mengapa kok sekali-kali jangan meninggalkan sejarah? Karena sejarah itu untuk masa depan. Apa sebab negara ini lumpuh? Apa sebab negara ini jaya? Apa sebab negara ini terus? Itu ada sebab musabab. Likulli syai'in sababa. Lah, sejarah itu belajar sebab akibat. Jadi sejarah sekarang ini untuk masa depan, bukan untuk masa yang lalu. Apa sebabnya ini maju, apa sebabnya ini mundur? Itu bisa dipelajari dari sejarah. Tapi sayang sekarang ini pelajaran sejarah dihapus. Tapi generasi sekarang tambah bingung, tambah nggak ngerti sejarah. Padahal dalam Al-Quran dianjurkan belajar sejarah. Maka sampai ada surat Qasas. Itu sejarah. Sejarah Nabi Ibrahim. Terakhir ditutup wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala nuhin fil alamin. Ganti bab dalam Al-Quran surat kita masalah Nabi Ibrahim terakhir wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Itu mendorong kita supaya kita belajar sejarah sesuai dengan anjuran Bung Karno, jas merah. Belajar sejarah. Tapi mengapa umat Islam itu kebanyakan budaya tulis menulis ini ketinggalan? Budaya tulis menulis. Sampai pada suatu saat, saya waktu di Lamongan kan saya ini kader Masyumi di Lamongan. Waktu saya belum pindah ke Lamongan, saya di Angsor. Jadi saya ini protali Angsor, profesor protali Angsor.
Dan saya mondok ditambah beras itu Bahrul Ulum, sumber yaitu lautan ilmu. Ditambah beras itu ada 2 ulama besar, dua-duanya sumber ilmu. Satu Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dua Kiai Hamid, itu juga lautan ilmu. Kiai Wahab lautan ilmu. Nah, oleh karena saya keluar, juga saya ini ya alumni tambak beras, maka saya mendirikan pesantren di sini, saya namakan Majma'al Bahrain. Pertemuannya 2 lautan, Kiai Wahab, Kiai Hamid. Itulah salah upaya. Jadi saya ini alumni tambak beras. Tapi masih saya ingat sejarah Kiai Hamid, dan saya ya takjub, Kiai Hamid diberi doa yang makbul. Dan itu sebabnya gelar yang digandrungi Bung Karno itu selama 11 tahun menerima gelar dari perguruan tinggi Indonesia dan dari perguruan tinggi luar negeri. Paling banyak perguruan tinggi dari luar negeri. Gelarnya Bung Karno selama 11 tahun itu ada 29 gelar. Tapi semua gelar itu tidak ada yang singgah di hatinya. Yang singgah di hatinya hanya satu saja. Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Karena gelar itu bukan pemberian dari fakultas-fakultas, tapi keluar dari 2 sumber kemerdekaan rakyat Indonesia dan penyambung lidah rakyat Indonesia. Dari 2 sumber itulah maka digandrungi Bung Karno sampai dibawa ke lubang kubur. Maka kuatnya tasawufnya Bung Karno ini. Siapa yang membisiki tanggal 17 itu kok sampai Bung Karno kuatnya megang itu? Ada beberapa ulama besar. Pertama yang itu Raden Sosrokartono, kakaknya Ibu Kartini, putunya Kiai Telu Awur, ulama tasawuf Jepara. Nomor 2 siapa itu? Kiai Basyari yang sekarang di Sukanegara, makamnya asalnya dari Mojo Agung Gayam, Tasik pamannya Kiai Zanun. Kiai Zanun termasuk guru saya waktu zaman Jepang. Nomor 3 itu Kiai Haji Abdul Mukti dari Madiun, pendiri Muhammadiyah di Kudus. Nomor 4 itu ada Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi di belakang Bung Karno kok sampai tetap megang tanggal 17 tidak bisa dirubah-rubah, karena di belakang itu ulama-ulama tasawuf. Ada yang dari Banten, ada 5 ulama
dadi panca ulama. Nah, itulah tidak bain-bain. Alhamdulillah sampai pondoknya Bung Karno yang disuka negara itu karena kurang rawat, saya biayai, saya bangun habis 1 miliar. Nah, itu buktikan ke sana. Sudah selesai, sudah saya serahkan kepada putra putri cucu-cucunya. Kiai Ahmad Basyari, kalau di sana disebut Syekh Musa yang sudah usia tua. Baru saya sampaikan ini. Dan di belakang Bung Karno banyak ulama tasawuf, ulama ahli basair. Artinya awas. Jadi negara kita di Indonesia itu perjalanannya dikawal oleh para ulama-ulama ini, dikawal. Terus maka di Indonesia itu banyak keajaiban. Nah, oleh sebab itu maka di pesantren saya itu saya bangun monumen kenegaraan. Saya bangun monumen Sumpah Pemuda. Kenapa bangun Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu sejak dulu. Itu sejarahnya. Lihat sendiri dalam Al-Quran surat Al-Anbiya. Sumpah Pemuda. Fatayyuqalu Ibrahim. Wallahi laqidanna asnamakum ba'da an tuwallaw mudbirin. Demi Allah tak hancurna berhala-berhalamu itu setelah kamu berpaling. Itu Sumpah Pemuda Nabi Ibrahim. Maka disebut Fatayyuqalu Ibrahim zaman Amrut. Itu juga belum Sumpah Pemudanya Nabiullah Musa nolong Bani Israel. Belum sumpah lagi di zaman Fitrah. Sumpahnya pemuda Ashabul Kahfi. Ya pemuda Ashabul Kahfi. Itu juga sumpah tidak mau tunduk kepada Raja Daktianus. Diajak nyembah berhala, tidak mau. Baca sendiri dalam surat Kahfi. Itu Sumpah Pemuda. Dan di Indonesia, bagaimana Sumpah Pemuda? Sang Gajah Mada. Ghaza Mada asalnya dari Aceh. Ghaza pejuang, Mada lama. Pejuang lama. Sumpah di Indonesia ini tidak makan palapa sebelum Indonesia menjadi satu kesatuan. Itu Sumpah Palapa. Baru disambung Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, oleh sebab itu meskipun kita mampu bahasa lain, bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris, tapi jangan lupa bahasa negara kita sendiri, bahasa Indonesia. Jangan lupa. Jangan tergiur oleh gemerlapan luar. Dulu pernah saya baca koran pidatonya Nurcholish Madjid waktu
waktu itu tanggal 17 Agustus. Masih saya keliping dan sekabar. Pidato di Binagra memang. Katanya lambang Garuda itu mengadopsi dari Amerika. Ya Allah, begini sang profesor kita ini. Silau keluar. Karena dia keluaran Amerika. Baca sendiri dalam sejarah Indonesia. Airlangga itu sudah naik Garuda. Itu lambang negara Airlangga. Amerika belum lahir. Baca sendiri lagi. Di Malang Candi Kidal. Itu. Yang nyimpen makomnya, nyimpen abunya Raja Anusapati yang membunuh Ken Arok. Datangi lagi ya ke makamnya Sunan Rahmat Lamongan Sendang Dukuh. Gambar Garuda itu, padahal Amerika belum ada. Gambar Garuda disakralkan di Sendang Dur. Bagaimana kok bisa mengatakan lambang negara ini adalah mengadopsi dari lambang negara Amerika Serikat? Itulah karena terbelalak oleh luar negeri semua. Lupakan sejarah kita sendiri. Nah, inilah yang sayang karena tidak tahu sejarahnya negara sendiri sampai semua dianggap jiplak luar negeri. Makanya saya bangun monumen-monumen Garuda Pancasila. Juga monumen lagu kebangsaan Indonesia saya bangun. Yang terakhir saya bangun itu fatwa jihad. Fatwa jihad untuk menghadapi sekutu yang akan merebut kembali, mengantarkan Belanda menguasai lagi ini, sehingga para ulama kumpul di Surabaya bubutan jalan Gang 4 yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ulama Jawa, ulama Madura kumpul dari satu. Di situ sepakat wajib membela kemerdekaan kita dan wajib membela tanah air kita. Nah, oleh sebab ulama-ulama sepakat menurut ijtihad itu wajib, saya juga ikut wajib cinta tanah air Indonesia. Wajib hukumnya ini membela tanah airnya. Wajib. Jangan separuh-paruh. Wajib ini. Jadi kali-kali tidak diwujud dosa. Itu wajib. Saya sudah menyelidiki beberapa referensi kitab Hukukul Hayat, kitab Dalilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin mengenai hadis Hubbul Waton Minal Iman itu, dan kitab hadis Durrul Mansur karangan Jalaluddin Syuuti. Semua sudah saya beberapa kitab hadis itu. Malah di dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin disebutkan Hubbul Waton Ain
dan bagi likamilil imani ayyamura wa tanahu bil amali sholiki wal ihsan. Nah, itu dalam kitab Dalilul Falihin, dalam kitab Huququl Hayat karangan ulama Baghdad atau ulama Ninawa diterangkan itu laula kana hubbul watan la khalibal bilad. Seandainya tidak ada cinta tanah air, roboh negara ini. Karena tidak ada yang peduli, pasti roboh. Kalau tidak ada yang cinta tanah air itu, tanda-tanda cinta tanah air itu peduli terhadap tanah air kita. Di waktu Indonesia ini sakit, peduli mencarikan obatnya yang cocok. Di waktu Indonesia ini sehat, peduli lestari kesehatannya. Di waktu Indonesia terburuk, peduli ikut mengentas keburukan Indonesia ini. Jadi peduli itulah bukti cinta tanah air yang nyata. Kalau tidak peduli, tidak ada bukti cinta nyata itu, cinta palsu. Makanya saya mengikuti ulama ahli sunnah wal jamaah ini wajib membela tanah air. Karena satu-satunya kapal kita tumpangi 250 juta adalah NKRI. Tidak ada kapal yang lain. Tidak ada. Hanya kapal NKRI. Dan ini wajib memelihara kapal kita ini. Wajib. Jangan sampai di dalam penumpang kapal ada yang bocori, korupsi dan tenggelam lama-lama itu negara Indonesia. Kalau tenggelam, mayoritas yang tenggelam umat Islam, umat Hindu tenggelam, Kristen tenggelam, Buddha tenggelam, mayoritas tenggelam umat Islam. Jadi ini sama-sama peduli terhadap tanah air kita ini, sama-sama mensyukuri kemerdekaan kita bangsa Indonesia, sama-sama mensyukuri nikmat berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pada suatu saat Presiden Jokowi datang ke Jombang menghadiri Muktamar NU yang ke-78. Bertemu saya dengan saya di sana. Saya sampaikan Kepala Presiden Jokowi, Pak Presiden, rakyat Indonesia ini, saya ini hanya menyampaikan keinginan rakyat Indonesia, bukan pribadi. Keinginan satu, rakyat Indonesia ini ingin tetap memiliki Indonesia, tetap memiliki. Nomor dua, rakyat Indonesia ini ingin tetap menikmati Indonesia. Nomor tiga, rakyat Indonesia ini ingin tetap mensyukuri nikmat tanah air Indonesia. Hanya tiga itu saya sampaikan. Bapak. Dan lagi yang penting saya terakhir, saya ingat dawe Presiden Jokowi di TV yang baru saya baca itu. Ada
3 yang penting. Jadi mohon penting 3 disampaikan. 1, ingat saya sebagian dari pesannya Presiden Republik Indonesia. 1, saya mengingatkan kepada polisi. Bunyinya, saya mengingatkan kepada polisi. Ini dianggap penting. Bunyinya itu penting. Dan ada yang nomor 2, Kapolri baru respon setelah disentil oleh Presiden Jokowi. Coba tafsirkan sendiri. Pertama, saya mengingatkan polisi. Kalau tidak percaya setel lagi, nanti ada tulisan seperti itu. Saya pertama dianggap itu penting, katanya Presiden Jokowi. Saya mengingatkan polisi. Tafsiri sendiri. Nomor 2, Kapolri baru merespon setelah disentil Presiden Jokowi. Coba pentingnya di mana? Yang pertama, mengingatkan. Sebab sesuatu bagaimana besarnya, kalau tidak ingat sama dengan tidak ada. Korek api kita pegang tapi kita lupa. Kalau di tangan kita ada korek api, kita cari karena lupa. Jadi perlu diingatkan. Jadi ingat itu, wujud itu dari 2 segi. Ada wujud dari segi barangnya sendiri, ada wujud dari segi ingatan kita. Walaupun jagat ada, walaupun diri kita ini ada, tapi kalau kita waktu lupa, tidak ingat akan diri kita, sama dengan tidak ada diri kita itu. Kita ini manusia, tapi kalau kita lupa bahwa kita manusia, sama dengan manusia yang ada di diri kita ini. Jadi yang ada saenake dhewe, di luar peri kemanusiaan, bertindak di luar peri kemanusiaan, biadab, karena lupa bahwa dirinya itu manusia. Manusia itu susahkan, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Allah maha mulia, bukan maha mulia saja, tapi memuliakan manusia. Semua kebutuhan manusia sudah dipersiapkan lengkap selengkap-lengkapnya oleh Allah Ta'ala. Itu buktinya Allah memuliakan manusia. Sampai Rasulullah sendiri mengingatkan, itaku, hati-hatilah, itaku. Hati-hatilah dakwatal mazlum walau kana kafiran. Fa innahu laisa bijabun. Hati-hatilah kepada doanya orang yang sing kok aniaya. Walaupun wong sing kok aniaya itu orang kafir. Walaupun orang kafir itu yang kok aniaya, kalau orang kafir itu doa ndonga nyuwun Allah Ta'ala, tidak ada aling-aling, langsung dikabuli. Sekarang dianiaya, sekarang sudah merasa tidak ada perlindungan itu, langsung nyuwun nang sentral wujud, langsung kenceng, akan diijabahi.
Iya, gak kate selang hari, jam-jaman. Karena merasa teraniaya. Ittaqu da'watal madlum walau kana kafiran. Rasulullah bersabda itu. Hati-hati, ittaqu, hati-hati. Jangan hanya manusia yang mulia, hanya ketempelan dembogo atau kuningan sudah hilang kemanusiaannya. Ini manusia apa ini? Puntung terapung. Air timbul, dia ikut tinggi. Air surut, dia ke bawah. Air berputar-putar, dia putar-putar. Air hanyut, dia kanyut. Tidak ada pendirian sama sekali. Tidak ada pendirian sama sekali. Di pesantren kita ini saya ajari cinta tanah air Indonesia. Tidak ada kekerasan. Cinta tanah air. Sampai saya filter. Kalau tidak sanggup cinta tanah air, jangan masuk. Saya khawatir barangkali nanti kemasukan aliran keras akan mengganti dasar negara yang sudah bagus ini. Akan diganti dasar yang lain. Akan ada diganti dasar Islam. Tidak ada negara Islam. Sejak Rasulullah yang ada negara Muslim. Nah negara Muslim penduduknya yang mayoritas menganut agama Islam itu negara Muslim. Negara Islam tidak ada. Yang ada itu negara Madinatul Munawwarah. Nah, itu saya filter. Jangankan orang luar masuk terkait. Keluarga saya sendiri saya filter di situ. Karena itu kecintaan saya terhadap negara kita ini, kecintaan. Karena tanah air kita ini bukan warisan nenek moyang kita, anugerah dari Allah, realisasi dari cinta Allah kepada hambanya. Jadi kalau kita itu cinta tanah air, cinta kita ketemu dengan cinta Allah, maka cinta kita bisa mi'raj. Dari cinta tanah air sampai hubbillah. Di dalam surat Taubat, cinta yang tidak bisa dikalahkan, tidak boleh dikalahkan, hanya tiga: cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta jihad fisabilillah. Kalau boleh cinta anak, cinta istri, ya, cinta tanah air. Tapi sampai mengalahkan tiga cinta itu, ancaman Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri. Maka saya ngajak warga Thariqah Siddiqiyah, mari bersama-sama dengan warga yang lain, bersama-sama peduli. Tidak satu-satunya kapal kita ini hanya kapal NKRI Surabaya. Jadi baldatin thayyibatin wa rabbun ghafur. Sekian fatwa saya, mudah-mudahan manfaat dari kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yakafi mahida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa adil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati wa qina adzaban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udis salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakna rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma khatim lana bil iman, Allahumma khatim lana bil islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sudah kita saksikan bersama kajian dari Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu sirhu. Semoga apa yang disampaikan baru saja bisa menambah keilmuan kita, terutama dalam wawasan cinta tanah air, wawasan kebangsaan, dan menumbuh kembangkan semangat cinta tanah air pada diri kita masing-masing. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dengan channel Tasawuf Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.